Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk tangki terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Kabupaten Pali. 3 orang terluka. Di Palembang, motor kurir dicuri. Puluhan paket ikut ride di bawah pelaku. Seorang pria di kota Palembang disiram air keras oleh penjual telepon genggam. Korban alami luka bakar di wajah. Truk tangki terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Jalan Raya Simpang Raja, Kabupaten Pali pada Senin siang. Akibatnya 3 orang penumpang minibus menderita luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Truk tangki tanpa muatan ini terguling setelah bertabrakan dengan sebuah mobil minibus di Jalan Raya Simpang Raja, Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Senin siang. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak hanya kerusakan, pada minibus juga terdapat 3 penumpang yang menderita luka cukup parah dan langsung dilarikan warga ke RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali. Insiden ini bermula saat mobil minibus melaju dari arah Pendopo Talang Ubi hendak menuju Simpang Belimbing Muara Enim. Namun saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba truk tangki yang datang dari arah berlawanan oleng hingga masuk ke jalur minibus. Akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan. Antara mobil Toyota Rush dan mobil Isuzu R6 truk tangki. Terkait korbannya, Pak, ada korban jiwa dalam kecelakaan ini? Untuk korban itu sementara ada 3 orang, pengemudi dan penumpang mobil Rush yang waktu di kejadian ini sudah dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama. Saat ini, sopir berikut 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang kurir paket di kota Palembang kehilangan sepeda motor saat mengantar paket. Tidak hanya kehilangan motor, paket pesanan yang ada di atas motor ikut dibawa pencuri. Rekaman kamera pengawas ini merekam seorang pencuri dengan santai mengambil motor milik kurir paket di Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Tidak hanya motor, puluhan paket milik pemesan juga ikut dibawa kabur. Peristiwa ini dialami oleh Agung Hidayat, kurir paket yang saat itu sedang mengantar pesanan. Saat bertemu pemesan, motor yang dikendarainya ditinggalkan dengan kunci yang masih menempel di motor. Saat bersamaan, pelaku pencurian melintas dan melihat hingga akhirnya membawa kabur motor milik kurir. Selain kehilangan motor, korban juga harus mengganti puluhan paket yang ikut dibawa kabur pencuri. Temannya nunggu di motor 2, yang satu itu turun lalu menuju ke motor saya, Kak. Oke, kita kebetulan ngantar paket, Kak, ya? Iya, Kak. Berapa paket yang kita bawa di motor, Kak? Kalau total dari gudang itu ada sekitar 73. 73 paket, kan? Ya, yang sisa yang hilang itu ada sekitar 50-an, Kak. Kalau 50 paket. Itu nanti ganti ruginya gimana tuh, Kak, ditanggungkan? Kalau dari atasan saya, untuk sementara ini dilimpahkan ke saya semua, Kak. Tapi dari kebijakan vendor itu memberikan keringanan untuk dicicil cara menggantinya. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke Polsek Sukarami, Palembang. Peristiwa ini hendaknya juga menjadi pelajaran agar tidak meninggalkan kunci di sepeda motor walaupun dalam waktu sebentar. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.
Seorang pria di kota Palembang disiram air keras oleh penjual telepon genggam. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan kasus penyiraman air keras ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Dengan wajah penuh luka bakar, Ahmad Nabawi, warga lorong prajurit Nangyu, seberang Ulu 1 Palembang ini, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melapor. Ahmad Nabawi mengaku menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh seorang pria yang diketahui bernama Adi Kurniawan. Akibatnya, korban pun menderita luka bakar serius pada bagian wajahnya. Peristiwa ini bermula ketika korban hendak mengambil telepon genggam yang dibeli dari pelaku Adi Kurniawan. Meski pembayaran sudah lunas, namun ponsel yang dibeli korban tidak kunjung diberi oleh pelaku hingga akhirnya korban pun mendatangi rumah pelaku dan menagihnya. Naas saat bertemu justru terlibat cekcok mulut hingga terjadi penyiraman air keras ke wajah korban. Siapa yang nyiram? Gua, Pak. Oh, gara-gara apa, Pak? Gara-gara HP. Ngapa, Pak? HP, Pak? Tunggu, Pak. Ya sudah, aku beli HP. Terus? Di duit udah dikasih. Terus? HP tidak ada kembali. Oh, terus langsung disiram pakai juga parah? Iya. Apa alasannya, Pak? Apinya ada dikasih, Pak? Tidak tahu, Pak. Tak tipu besok-besok, Pak. Polisi yang telah menerima laporan korban masih mendalami motif dari penyiraman air keras ini. Kami telah melakukan penerimaan atas pengaduan seorang masyarakat yang mengalami melepuh akibat disiram air keras. Nanti mungkin subinya akan kita cek di Satreskrim, motifnya apa, pelakunya siapa. Mungkin sebentar lagi satu sisi akan kita dalami siapa pelaku tindak pidana. Guna penyelidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang residivis di Kota Palembang kembali ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika jenis sabu. 1 kilogram sabu disita dari tangan pelaku. Emir Yunika kembali harus mendekam di penjara karena ditangkap petugas Polrestabes Palembang usai menjadi pengedar narkotika. Emir juga sebelumnya pernah ditangkap polisi karena kasus yang serupa. Awalnya tersangka ditangkap polisi saat membawa paket sabu-sabu seberat 1,39 gram di kawasan Bukit Kecil, Kota Palembang. Polisi yang melakukan pengembangan lalu menggeledah rumah kontrakannya di kawasan Geria Rizky Borang, Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Hasilnya, polisi kembali mendapatkan barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram sabu-sabu. Kami menemukan petunjuk dan kami kembangkan yang pada akhirnya kami atau tim menuju ke Jalan Geria Rizky Borang, Perumahan Jasa Regensi yang berada di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin. Di TKP tersebut terdapat sebuah rumah kontrakan yang belum selesai, yang notabene dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, dan setelah kita melakukan penggeledahan kita menemukan kurang lebih 1,054 gram sabu. Tersangka Emil sendiri merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja beberapa bulan keluar dari penjara. Atas perbuatannya, tersangka kembali mendekam di tahanan dan terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup bahkan hingga hukuman mati. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.